Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Level Furqan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan kita nikmat sehingga dapat bertemu kembali melanjutkan pembelajaran kita walaupun masih dengan secara online. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tetap serius dalam belajar dan menjaga adab-adabnya supaya apa yang akan dibahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan ringan kita mengerti sehingga mendatangkan manfaat, kebaikan, barokah dan juga tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan pembahasan fikih ibadah kita yang saat ini sudah sampai di Kitabus Shalah, marilah kita mengoreksi terlebih dahulu niatan kita. Kita koreksi, kita perbaiki agar niat kita senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat yang ikhlas akan menjadikan kita dalam belajar semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh. Dan ketika kita bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu kita akan dapat dengan mudah memahami setiap pembahasan yang disampaikan. InsyaAllah kita akan bisa mengerti setiap pembahasan yang disampaikan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu memperhatikan niat kita. Jika niatan kita mulai berubah, kembalikan lagi agar niatan kita menjadi niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada antum semua, bahwa belajar, menuntut ilmu itu termasuk perkara ibadah, dan ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala kalau kita menjadikan niat kita dalam belajar adalah niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, belajar dan menuntut ilmu akan menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan yang akan menjadikannya selalu mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir sekalipun dia sudah meninggal dunia. Pahala yang terus mengalir bagi dirinya sampai hari kiamat nanti. Dan ini merupakan kecerdasan dalam diri seseorang, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis sahih, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mendidik dirinya untuk senantiasa terbiasa melakukan, mengerjakan, mengamalkan sesuatu yang bisa menjadi kebaikan untuk dirinya
setelah kehidupan di dunia ini. Setelah dia meninggal dunia. Al-Imam Al-Qudamah rahimahullahu pernah ditanya, siapakah orang yang berbahagia? Beliau rahimahullahu pun berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang telah berhenti nafasnya meninggal dunia, tapi tidak berhenti pahalanya mengalir. Tidak berhenti pahalanya mengalir. Nah, ini bisa kita dapatkan ya ikhwan. Pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Ketika kita bisa memiliki ilmu dan ilmu tersebut kita ajarkan kepada orang lain. Ilmu yang kita pahami kemudian kita amalkan akan mendatangkan pahala untuk kita selama kita mengamalkannya. Dan ketika ilmu tersebut kita ajarkan kepada orang lain, maka ilmu yang kita ajarkan tersebut akan terus mengalirkan pahala kepada kita selama ilmu tersebut diamalkan oleh orang-orang yang kita ajarkan. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah adalah ilmu yang bisa kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Namun untuk mendapatkan ilmu tersebut harus kita awali belajarnya dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Sekali lagi, ikhlas itu akan menjadi sumber banyak kebaikan. Akan mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Oleh karena itu, senantiasa kita perbaharui dan kita perbaiki niat kita dalam belajar dan menuntut ilmu, selalu ikhlas lillahi ta'ala. Agar belajarnya kita saat ini betul-betul mendatangkan manfaat. Belajarnya kita saat ini betul-betul mendatangkan barokah, mendatangkan tambahan ilmu. Kalau kita ingin semangat dalam belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, serius dalam belajar, tidak gampang ngantuk, tidak gampang lelah, bisa memahami pembahasan dengan baik, dengan mudah, maka ikhlaslah dalam belajar. Ikhlas dalam belajar. Taib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menambah semangat kita dalam belajar dan mengingatkan kita untuk selalu ikhlas dalam belajar, sehingga kita pun menjadi orang yang semakin baik hidupnya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dalam fikih sholat, mari kita murojaah terlebih dahulu. Apa yang kita bahas pada pertemuan lalu. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas sebab-sebab syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan atau tidak hadir dalam sholat berjamaah. Sekali lagi, pembahasan yang kita kaji pada pertemuan lalu adalah sebab-sebab yang diakui oleh syariat Islam, di mana sebab tersebut membolehkan seseorang untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah sakit. Dan yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang membuat seseorang berat untuk datang ke masjid melaksanakan sholat. Nabi SAW pernah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat
buat kaum muslimin. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak melaksanakan salat berjamaah karena beliau SAW sakit. Ini menunjukkan bahwasannya sakit yang menyebabkan seseorang sulit dan berat untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka sakit tersebut termasuk sebab syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak salat berjamaah. Dan sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku telah melihat para sahabat, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik atau orang yang sakit." Yang kedua, orang yang menahan hajat, baik itu sakit perut atau ingin buang air kecil atau lapar. Orang yang sedang sakit perut, ingin buang air besar atau ingin buang air kecil, maka orang tersebut boleh untuk tidak hadir dalam sholat berjamaah. Hendaklah ia menyelesaikan dulu hajat dan kebutuhannya. Setelah itu baru dia mendatangi sholat berjamaah. Kalaupun dia masbuk maka dia tidak bersalah. Pun demikian orang yang dalam keadaan lapar, di mana dia boleh makan karena dia tidak sedang berpuasa dan di hadapannya sudah disajikan makanan. Nah, orang yang seperti ini juga boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah dan dipersilakan untuk makan dahulu. Kalau sudah makan baru dia pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena alasannya adalah orang yang dalam keadaan menahan sakit perut, menahan ingin buang air kecil, lapar dan makanan sudah disajikan, dia tidak akan bisa sholat dengan khusyuk. Pikirannya akan selalu terbayang-bayang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "La salata bihadrati ta'amin wala wahuwa yudafi'ul akhbathaini." Tidak ada sholat bagi orang yang lapar, ingin makan dan makanannya sudah siap. Juga bagi orang yang sedang menahan sakit perut atau ingin buang air kecil. Tiga keadaan. Jika seseorang berada pada salah satunya, maka dia boleh meninggalkan salat berjamaah untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Kalau dia paksakan untuk sholat, maka sholatnya menjadi sholat yang tidak sempurna. Asalis, yang ketiga, orang yang kehilangan sesuatu, kehilangan barang, dan dia berharap bisa menemukannya. Dan harapannya itu dikuatkan dengan prasangka serta dugaan. Kayaknya ketinggalan di sini deh, saya yakin nih. Kalau misalnya dia nggak buru-buru balik nanti hilang. Maka pada saat itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah demi mendatangi tempat yang dia kira di sana dia tinggalkan barangnya. Juga sama halnya jika seseorang lupa meninggalkan sesuatu, misalnya lagi berwudu di tempat umum, dia meninggalkan jam tangannya. Pada saat dia sudah mendatangi masjid dan qomat, dia ingat jam tangannya ketinggalan di WC umum. Maka pada saat itu dia boleh meninggalkan sholat berjamaah untuk mengambil jam tangannya yang tertinggal. Taib. Itu dia yang ketiga. Kemudian yang keempat, terjadinya hujan lebat, hujan angin, kemudian menyebabkan lumpur atau salju atau angin kencang atau udara dingin. Intinya ada kondisi yang menghalangi seseorang datang ke masjid.
hujan gede, banjir, lumpur, angin kencang, cuaca yang sangat dingin, turun salju yang lebat, maka boleh seseorang meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan dia sholat di rumah. Nah, dalam kondisi seperti ini, dahulu Nabi SAW memerintahkan sahabat yang mengumandangkan azan untuk mengucapkan dalam azannya, ala shollu firrihal, hendaklah kalian sholat di rumah masing-masing. Ada ucapan seperti itu yang dikumandangkan oleh orang yang azan pada saat keadaan, kondisi, dan cuaca tidak mendukung seseorang untuk berangkat ke masjid. Baik. Kemudian yang kelima, sebab yang kelima adalah kesengsaraan yang dibuat oleh imam sholat. Kesengsaraan yang dibuat oleh imam sholat. Kesengsaraan yang bagaimana? Maksudnya adalah imamnya memanjangkan sholat sampai seseorang itu sulit untuk mengikuti sholat berjamaah. Kalau seseorang tidak kuat berdiri lama, tidak sanggup sholat lama-lama, maka dia boleh meninggalkan sholat berjamaah. Dan ini adalah peringatan kepada para imam. Hendaklah ketika imam memimpin sholat, betul-betul memperhatikan kondisi makmumnya. Dan jangan sampai dia memanjangkan sholatnya yang mengakibatkan para makmumnya sengsara dan kesulitan. Terlebih kalau pada barisan makmum ada orang